Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, how are you today? Bagaimana kabarnya hari ini? Ustazah berharap semoga anak-anak kelas 4 dalam keadaan baik-baik saja, sehat dan bersemangat. Nah, pada pertemuan pertama ini kita akan belajar di tema 1, indahnya kebersamaan. Yuk kita siapkan dulu peralatan dan apa saja yang kamu perlu siapkan di pembelajaran kali ini. Jangan lupa siapkan buku paket, tema 1, dan alat tulis. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Jadi dalam satu subtema ini kita akan belajar tentang berbagai budaya bangsa Indonesia. Ada beragam suku, beragam pakaian adat, beragam makanan khas daerah. Kita akan belajar di sini. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, yuk sebelum kita mulai belajar, kita ingat-ingat lagi apa itu gagasan pokok atau gagasan utama dan gagasan pendukung. Di kelas 3 kemarin, kamu sudah belajar tentang kalimat utama. Sekarang kamu ketemu dengan gagasan utama atau gagasan pokok. Apa ya yang membedakannya? Selanjutnya, gagasan pendukung. Nah, bedanya dengan gagasan pendukung dan kalimat pendukung itu apa ya? Yuk, kita belajar. Yang pertama yaitu gagasan pokok. Gagasan pokok adalah inti dari isi paragraf. Jadi, gagasan pokok ini adalah maksud dari suatu paragraf. Jadi, ada tulisan yang banyak sekali dalam satu paragraf. Intinya, maksudnya ini, tulisan yang banyak sekali ini, maksudnya itu apa? Intinya tentang apa? Nah, kita misalkan seperti ini. Mas Nabil mau membuat sebuah tulisan. Nah, dia akan menceritakan tentang liburan semester 2 kemarin. Dia jalan-jalan ke Pantai Kartini misalnya. Itu adalah gagasan pokok. Itu adalah inti atau maksud yang akan disampaikan oleh Mas Nabil. Nah, selanjutnya Mas Nabil mengembangkan kalimat-kalimat sehingga kalimat yang sudah disiapkan tadi, yang sudah dibuat tadi, menceritakan panjang lebar tentang maksud dia yaitu liburan dia ke Pantai Kartini. Misalnya kalimatnya seperti ini. Hari Minggu kemarin, aku dan keluargaku pergi ke Pantai Kartini. Kami sekeluarga menggunakan mobil dan melakukan perjalanan selama 45 menit. Kami tiba di sana dengan perasaan yang sangat senang. Selanjutnya bla 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 bla, seperti itu. Jadi Mas Nabil menceritakan dari awal bagaimana sampai akhir ceritanya. Nah, inti atau maksud dari cerita dia tadi adalah menceritakan tentang perjalanan dia pergi ke Pantai Kartini. Itu adalah gagasan pokoknya atau inti atau maksud dari apa yang sudah dituliskan tadi. Nah, selanjutnya kalau kalimat utama itu satu kalimat saja yang berisi gagasan utama atau permasalahan yang dijadikan dasar cerita. Jadi kalau kalimat utama itu bisa kamu temukan di paragraf itu. Bisa kamu garis bawahi kalimat utamanya. Kalau gagasan pokok itu berasal dari kalimat utama, tapi kita buat sendiri kalimatnya. Jadi kita tidak bisa menuliskan semuanya dari kalimat utama.
Selanjutnya adalah gagasan pendukung. Mirip dengan kalimat pendukung, yaitu kalimat yang bersifat lebih khusus. Lebih khusus itu berarti menceritakan secara detail, menjelaskan secara rinci tentang gagasan pokoknya. Nah, Ustazah sudah menjelaskan tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Now, please open your book on page 1. Nah, ketemu ada cerita berjudul Pawai Budaya. Coba kamu buka bukumu on page 1, Pawai Budaya. Coba kamu lihat di paragraf pertama. Jadi di sini ada satu paragraf dan di sampingnya ada gambar pawai. Jadi di sini kita tentukan dulu yuk ada berapa kalimat di sini. Kamu harus sudah bisa membedakan ya, apa itu kata, kalimat, dan paragraf. Jadi kata itu adalah sepotong-sepotong seperti ini. Pawai, budaya, sangat, menarik, itu satu kata. Nah, satu kalimat itu diawali dari kata pertama sampai kata terakhir. Jangan lupa diakhiri dengan titik, itu namanya satu kalimat. Nah, bagaimana dengan satu paragraf? Satu paragraf itu adalah kumpulan dari berbagai kalimat yang memiliki satu gagasan pokok. Biasanya satu paragraf ini di kata pertamanya atau di kalimat pertamanya agak menjorok ke dalam. Seperti contoh di paragraf pertama ini. Nah, jadi kita hitung yuk ada berapa kalimat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kalimat. Jadi dalam satu paragraf ini ada 6 kalimat. Nah, Ustazah bacakan ya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sangat menanti. Sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, kira-kira dari satu paragraf ini menceritakan tentang apa sih? Nah, yuk kita cari kalimat utamanya dulu. Kita ingat-ingat, biasanya kalimat utamanya itu berada di awal paragraf. Kita lihat. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Berarti gagasan utamanya yaitu tentang pawai budaya di desa atau di kampung Babakan. Nah, dari gagasan pokok itu dijelaskan di situ. Pawai ini menampilkan apa saja, siapa saja yang melihat, bagaimana keadaan di sana, di mana mereka mempertontonkan, dan lain sebagainya. Itu dijelaskan secara rinci di gagasan pendukung. Oke. Jadi, kita sudah menemukan ya, gagasan utamanya adalah pawai budaya di kampung Babakan. Silahkan bisa kamu tulis paragraf pertamanya atau gagasan utamanya di halaman 3. Please open your book on page 3. Di bagian atas, apa yang dibicarakan pada paragraf ke-1? Silakan ditulis. Gagasan utamanya yaitu tentang pawai budaya di kampung Babakan. Oke, itu adalah contohnya. Selanjutnya di paragraf kedua, Ustazah bacakan. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri atas atasan putih berlengan panjang serta
rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Nah, pada paragraf kedua ini, kita lihat di mana kalimat utamanya. Nah, kalimat utamanya ada di bagian awal, yaitu di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Nah, kira-kira gagasan pokoknya apa ya? Di sini juga dijelaskan tentang pakaian yang dikenakan oleh perempuan dan laki-laki. Terus diiringi dengan musik juga. Kira-kira gagasan pokoknya tentang apa? Coba di-pause dulu, dibaca lagi, lalu kamu tentukan gagasan pokoknya. Sudah ketemu?